berikhtiar karena sejak berdiri tahun 2006, praktis hampir 70-80% program kegiatan IKI terjun ke masyarakat, menjangkau masyarakat bersama di Dukcapil setempat. Jelas Tommy. Pak Kiai Saifullah, teman-teman tim-tim peneliti, kami berdiskusi. Satu tantangan kami adalah IKI harus bisa tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada negara ini. Maka kita berikhtiar. Akhirnya kami sampai pada satu titik di mana baik kami IKI akan terus memberikan kontribusi kepada negara ini, kepada masyarakat. Tetapi harus ada transformasi. Di mana yang lalu sebelum pandemi misalnya, atau seperti yang hari ini kita laksanakan bersama, itu terjun ke masyarakat. Samsudin, itu jangan didapat Muhammad, lewatin satu kolom, baru Samsudin, jangan disambung ya. Selanjutnya, IKI tidak terus-menerus terjun ke masyarakat, melainkan bekerjasama dengan beberapa komunitas pemuda yang memiliki perhatian sama dengan platform perjuangan IKI. Transformasi yang kami coba ikhtiarkan adalah kami mulai membangun jejaring komunitas. Komunitas-komunitas di mana mereka memiliki kesamaan perhatian terhadap masalah-masalah sosial masyarakat. Kami melakukan webinar dengan mengusung tema sosial kemasyarakatan dan Pancasila. Dan dari webinar itu, kami mendapatkan simpul-simpul potensi dari anak muda yang memiliki perhatian terhadap nasionalisme Indonesia seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Jelas Tommy. Bukan nilai Pancasila, kita harus memberikan contoh. Kami coba dengan mengadakan webinar, di mana pesertanya adalah anak-anak muda, orang muda Indonesia. Kami coba pancing dengan satu tema, bagaimana anak muda bicara tentang nasionalisme, bagaimana anak muda bicara tentang Pancasila, bagaimana anak muda bicara tentang ekonomi sosial dan sebagainya. Dari situ kami dapatkan satu simpul-simpul potensi bahwa di Indonesia ini cukup besar sekali orang muda Indonesia yang sesungguhnya memberikan perhatian kepada masyarakat, sekalipun bidangnya macam-macam. Kami membangun jejaring di sana. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini hanya kecil, masih besar sekali tantangannya. Mau tidak mau harus membangun jejaring, membangun kolaborasi. Harapannya adalah kemudian mereka akan terlibat bersama untuk ikut sama-sama dengan seperti IKI lakukan seperti hari ini. Itu yang pertama. Jadi transformasi bagaimana kami mulai membangun jejaring dengan komunitas orang muda Indonesia. Dan itu banyak sekali. Apakah betul kekhawatiran yang muncul atau persepsi yang muncul bahwa anak-anak muda kita sudah tidak lagi menghayati Pancasila? Kalau melihat video tadi sih rasanya enggak ya. Bagaimana tanggapan Mbak Rona? Gambarannya adalah saya melihat masih ada hope, masih ada harapan di situ. Jadi saya tidak pernah merasa pesimis terhadap bangsa ini, terhadap Pancasila itu sendiri, karena anak-anak muda yang kita miliki di Indonesia ini masih sangat peduli dengan nasib bangsa. Jadi mereka nanti adalah agen perubahan di masanya, dan merekalah yang akan memegang pundak bangsa ini akan kemana gitu. Jadi kalau saya melihat sehari-hari dan juga tadi video yang sudah ditayangkan, saya tetap optimis. Masih ada harapan di sana bahwa kita masih akan tetap berada di satu tanah air Indonesia. Jadi seperti yang sudah dicita-citakan oleh Bapak bangsa kita. Pertanyaan apakah Pancasila masih relevan atau tidak, sekarang itu saya anggap sebagai pertanyaan yang tidak relevan. Karena pertanyaan model begini ini mengarahkan kepada satu jawaban yang diharapkan oleh penanya, yaitu Pancasila masih relevan dan akan terus relevan. Itu yang jawaban yang diharapkan pasti. Karena yang menjawab tidak selain itu bisa-bisa kena tuduhan makar atau mengganti Pancasila, ya kan? Subversif. Iya, subversif. Misal saya bilang tidak, sudah tidak relevan gitu. Okay. Wah, bisa-bisa dicatat ini lagi live YouTube juga.
Tapi begini, Mbak Vika, saya sendiri merasa sebuah konsep yang dipikirkan oleh manusia, apapun konsepnya itu, selalu mengalami perubahan-perubahan dan menerima akan perubahan-perubahan, tidak termasuk juga Pancasila gitu. Tapi untuk sementara ini ya masih relevan untuk dipakai gitu, karena kalau untuk mengubahnya butuh ongkos dan biaya yang lebih besar gitu. Saya kira ya udah pakai aja dulu yang ada gitu. Dan saya kira ini sudah cukup menjadi jalan tengah bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebetulnya indikator-indikatornya telah berubah. Kalau misalkan kita melihat ukuran generasi terdahulu lah, generasi tua, yang mungkin indikator dari menyebutkan Pancasila itu dari hafalnya kah, atau dengan jargon saya Pancasila kah, atau dengan keseragaman pemahaman. Bagi saya indikator itu telah berubah di anak-anak mudanya sekarang. Bahwa hafal aja tapi tidak mengimplementasikan, itu sudah kita sangat kita benci gitu loh di kalangan muda. Atau misalkan kita menggunakan diksi-diksi yang memisahkan bahwa saya Pancasila dan yang lain bukan, itu pun sangat membahayakan. Ataupun ya bagi kami sekarang bukan tentang keseragaman, tapi keberagaman itulah yang pada akhirnya menghidupkan Pancasila itu sendiri. Jadi kita memiliki tafsir dengan perubahan zaman yang kita fit and properkan, bahwa jangan sampai Pancasila ini berada pada titik puncak yang seolah-olah kita sulit untuk mengimplementasikan dan memahamkannya gitu. Kalau misalnya kita mulai dari kita mau bergerak sama-sama gitu, ya nggak harus nunggu pemerintah banget lah gitu, maksudnya dari organisasi-organisasi, dari kita kelompok-kelompok kecil, dari mahasiswa mungkin, dari pertemanan di kampus, pertemanan di sekolah, itu bisa. Aku diajarin ada 3D, daya, dana, dan doa. Jadi kalau misalnya kalian punya daya, ya kalian bekerja untuk, ya misalnya kayak kerja sosial, bakti sosial, datang ke sekolah-sekolah, kalian jadi guru di sana. Terus kalau dana, kalau kalian punya uang yang cukup untuk berdonasi, donasiin, bagiin untuk orang-orang yang membutuhkan, bagiin untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Ada sekolah-sekolah yang emang menjunjung tinggi multikulturalisme, berbasis di situ, kalian bisa donasi ke sana. Dan kalau misalnya kalian ngerasa, oh saya belum bisa punya dana yang cukup, saya juga nggak bisa punya tenaga yang bisa saya sumbangkan, kalian bisa bantu untuk berdoa di rumah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena ya sedih aja gitu ngelihatnya kalau misalnya idenya udah bagus, Pancasilanya udah bagus, tapi kita nggak tahu sebenarnya prakteknya kayak gimana. Oke, Alicia, terima kasih.